untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Di sini sudah ada tampilan, ini adalah ini laptop guru berupa browser. Kemudian di sini ada HP anak, ada screen HP anak. Ya. Pertama kita masuk ke Google Classroom, kita cari di Google Classroom, kita enter. Kemudian kita masuk di sini Google Classroom, kita klik. Di sini sudah ada tampilan Google Classroom, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa karena saya memang sudah memiliki kelas. Untuk membuatnya, Bapak Ibu diarahkan ke di sini ada tombol plus. Di sini ada dua menu, gabung kelas untuk siswa dan buat kelas itu ditujukan untuk guru. Kita akan menjadi seorang guru di sini, jadi kita klik buat kelas. Ini ada ketentuannya, bisa kita baca. Kemudian jika sudah, kita checklist, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada isian tentang kelas, bagian, mata pelajaran, kemudian ada ruang. Ini saya simulasi kelas saya, kelas 5. Misal ada paralel kelas A, B, C, saya klik A. Mata pelajaran ini opsional, boleh share atau tidak, ini juga opsional. Kemudian kita buat. Kita tunggu sebentar. Ini jadi kelas kita. Ada keterangan kelas 5, kemudian A, 5A. Kemudian ada kode kelas. Nah, kode inilah yang akan kita bagikan kepada siswa agar siswa bisa masuk ke kelas kita. Di sini ada beberapa tampilan yaitu forum, ini untuk diskusi. Kita bisa mengetik sesuatu di sini, semisal halo anak-anak, itu bisa. Posting, bisa kita lampirkan sesuatu juga bisa di sini. Semisal link YouTube atau apa juga bisa kita posting. Ini seperti di Facebook, jadi nanti anak bisa berkomentar. Kita posting, di sini kita klik memposting. Nah, ini dia. Kemudian ada tugas kelas. Di sini nanti kita bisa memberikan tugas, kemudian ada anggota, kemudian ada nilai. Nah, kita akan memasukkan siswa dulu ke sini dengan memberikan kode ini. Kita ke HP anak dulu, ini HP siswa, ini screen-nya. Jadi anak pertama harus membuka Play Store dulu, harus mendownload aplikasi Play Store. Anak itu bisa menggunakan browser, tapi nanti biasanya tidak fleksibel lah, lebih enak menggunakan aplikasinya. Kita klik di pencarian di sini, kita ketik Classroom. Kemudian kita install. Sambil menunggu instalasi selesai, kita masuk di sini dulu. Kita mencoba membuat tugas sekarang. Kita membuat tugas dulu buat. Ini ada beberapa opsi, ada tugas, kemudian tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, kemudian gunakan kembali postingan. Kemudian topik. Kita bisa membuat topik dulu di sini. Misal kita memasukkan topik organ gerak. Saya ulangi, organ gerak hewan. Kita tambahkan. Kemudian kita buat materi di sini, kita klik materi. Nah, judul ini kita bisa tulis materi organ gerak hewan. Kemudian deskripsinya ini bisa petunjuk. Misal nanti materinya berupa video. Jadi deskripsinya perhatikan video berikut.
Kemudian kita melampirkan sebuah video di sini. Kita tidak usah membuat videonya dulu, tapi kita misalnya dari YouTube. Jika ada di Google Drive bisa, misal Bapak Ibu mempunyai file, kemudian link juga bisa. File jika di device-nya laptop Bapak Ibu sudah menyiapkan materi video juga bisa. Kemudian di YouTube, nah itu juga bisa. Semisal saya mencari pencarian organ gerak hewan, saya enter. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh. Saya akan mengambil kelas 5 subtema 1. Ini saya klik, saya tambahkan. Kemudian di sini ada postingan untuk memposting jika sudah selesai. Nanti akan langsung masuk ke dalam materi. Ini ada anak panah ke bawah, ini ada opsinya. Kita bisa langsung postingkan atau kita jadwalkan. Kemudian semisal ini saya posting dulu, saya posting. Akan langsung memposting ke anak. Nah, ini dia. Saya edit dulu karena kita belum memasukkan topiknya tadi. Kita masukkan. Kemudian ini ada opsian untuk siapa, ini bisa. Semisal untuk siswa semua atau hanya untuk beberapa. Semisal ini materi untuk yang remedi saja nanti bisa. Kita checklist beberapa anak. Topiknya ini kita ambil yang sudah kita buat lagi, organ gerak hewan. Kemudian kita simpan. Selesai. Itu adalah materi organ gerak hewan. Topiknya adalah organ gerak hewan. Nah, ini sudah jadi. Kita masuk ke HP dulu, kita buka. Kita klik buka di sini aplikasinya. Akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, kita akan klik mulai di sini. Klik mulai. Ini ada beberapa opsi. Ini jika HP-nya memiliki beberapa akun ya. Kalau satu akun biasanya langsung diarahkan ke input kode. Saya masuk sebagai siswa, saya pakai yang ini. Ini akun siswa. Kemudian oke. Kemudian oke. Saya ulangi. Oke. Sudah masuk. Kemudian kita akan mulai ke classroom-nya. Seperti ini tampilan masih kosong. Anak akan kita arahkan, ini masih sudah ada kemarin ya. Anggap saja ini kosong Bapak Ibu jika belum memiliki kelas. Anak akan diarahkan ke klik tombol ini, tombol plus untuk masuk ke kelas. Kemudian siswa klik menu gabung kelas di sini. Klik gabung kelas. Nah, di sini siswa diminta memasukkan kode. Kita kembali ke sini. Kode kelas diambil dari di sini. Ini dia. Siswa memasukkan kodenya lewat HP mereka masing-masing. Kode ini bisa Bapak Ibu share melalui grup kelas ataupun dengan email atau itu juga boleh. Kemudian kita klik gabung di sini. Gabung. Saya tutup di sini. Saya akan menunggu siswa ini masuk. Nah, ini sudah masuk siswanya. Tampilannya sama, ini di HP anak, ini adalah tampilan di laptop guru. Ini ada komentar tadi saya buat, halo anak-anak. Ini saya akan membalas komentarnya Pak Guru ini. Nah, saya klik. Halo juga Bapak, semisal gitu. Ini bisa saling komunikasi. Nah, ini kembali. Ya, ini sudah ada komentar dari anak. Satu komentar. Ini juga ada keterangan. Ini kita refresh untuk mengupdate tampilan. Nah, ini sudah ada komentar anak satu. Kemudian anak juga bisa melihat tugasnya di bagian bawah sini. Berbeda tampilan dengan laptop. Kalau laptop di atas, kalau anak itu di bawah. Klik tugas kelas, sudah muncul tadi. Jika masih berwarna abu-abu, berarti itu belum dikerjakan. Ini ada keterangan di posting hari ini, waktu 11.11. Saya klik di sini, sudah ada keterangan.
perhatikan video berikut. Saya klik di sini, anak-anak membukanya. Nah, akan diarahkan ke video yang sudah kita bagikan tadi. Nah, seperti itu. Kita back, tombol back di HP, kemudian tombol back di sini. Itu sifat sudah melihat materi yang kita bagikan. Kita kembali ke Google Classroom-nya guru di sini. Tugas kelas, saya klik, saya lihat materi yang sudah saya bagikan tadi seperti ini. Ini untuk yang materi. Kemudian kita buat tugas sekarang, semisal tugas. Semisal ringkaslah, semisal judulnya meringkas materi. Semisal ada buku paket yang sudah kita berikan, semisal petunjuk 1, ringkaslah buku tema 1 halaman 4 sampai dengan 6 dalam selembar kertas. 2. Foto dan kirim lewat kelas ini. Nah, ini kita bisa tugaskan. Penjadwalan atau kita simpan drive atau kita hapus jadi. Ini untuk kelas berapa saja ini juga bisa. Ini kita untungkan kita bisa bermanfaat jika kita memiliki banyak kelas. Jadi kita memilih satu materi atau satu tugas, kemudian kita gunakan untuk beberapa kelas juga bisa. Kemudian ini kita bisa berikan kepada beberapa siswa. Semisal ini tugas untuk siswa yang sudah tuntas. Kemudian ini adalah bentuk pengayaannya, itu juga bisa. Ini untuk siswa masih di bawah KKM, untuk perbaikan itu juga bisa. Kita pilih, kemudian kita pilih checklist yang hanya beberapa siswa juga bisa. Kemudian karena ini tugas, biasanya ada poinnya. Nah, ini nilai maksimal biasanya kita berikan. Kemudian tenggat waktu. Semisal kita beri batas, semisal ini hari Rabu tanggal 14, semisal saya akan buat sampai besok, itu bisa. Batas waktunya tanggal 15 Rabu besok, pukulnya semisal ini 12 malam, saya buat 12 siang, titik 00, itu bisa. Topiknya samakan dengan tadi, organ gerak hewan, karena masih sama topiknya. Kemudian kita tugaskan. Nah, ini meringkas, kita turunkan, karena biasanya susunannya itu materi dulu baru meringkas tugas. Di anak itu bisa kita lihat sekarang. Kita refresh. Nah, otomatis ada tugas baru. Saya klik. Nah, ada keterangan di sini. Tenggat waktu besok. Waktunya jam 12. Tugasnya meringkas. Ada nilainya, ternyata ada 100 poin. Kita bisa menambahkan komentar di sini. Semisal siap dikerjakan, itu bisa. Nah, ada satu komentar kelas, ringkaslah buku. Anak akan seolah-olah anak sudah meringkas buku, kemudian untuk mengirimnya, anak akan masuk ke menu ini, di bawah ini, saya klik. Ada beberapa opsi, ada tambah di sini. Ini bisa melalui drive, link, file, ambil foto, rekam video, dan seterusnya. Drive itu jika Bapak Ibu anak tersebut sudah punya file foto di drive-nya masing-masing, Google Drive. Kemudian link jika memiliki tautan. File jika sudah memiliki foto sebelumnya di device smartphone mereka. Ambil foto jika langsung kita ambil foto melalui HP sekarang. Rekam video juga sama. Dokumen baru ini jika kita mengetik manual di dokumen baru di Word online, ya.
slide baru itu juga bisa seperti PowerPoint tapi online. Spreadsheet itu seperti Excel online. PDF baru juga bisa. Nah, karena tadi instruksinya untuk difoto, jadi kita ambil foto, klik. Kemudian saya akan memfoto tugas yang sudah dikerjakan anak, misalnya seperti ini, saya klik. Kemudian saya tanda centang di sini, kita tunggu lampirannya. Butuh beberapa menit mungkin. Sambil menunggu ini, kita masuk ke tugas berikutnya. Di sini ada membuat tugas, kita buat yang kuis sekarang. Di sini kuis itu berupa file Google Form yang otomatis akan muncul skornya. Semisal ulangan organ gerak hewan. Nah, seperti itu. Ini bentuknya klip file ulangan di bawah ini. Itu bisa. Kita langsung masuk klik di sini. Ini Google Form online ya. Berbeda dengan Google Form biasa karena ini sudah ada script untuk skornya. Seperti ini kita masuk di sini dulu, kita beri nama ulangan gitu ya. Misal ini ulangan organ gerak hewan. Kemudian kita beri di sini deskripsi, ini bisa ditambahkan semisal berupa perintah itu bisa. Saya ulangi. Ini bisa berupa deskripsi, semisal pilih jawaban yang benar itu bisa. Kemudian pertanyaan pertama ini adalah berupa pertanyaan nama dulu. Nama siswa, ini berupa isian singkat. Kemudian ini wajib diisi. Poin itu tidak ada jawabannya ya, karena ini berupa ya istilahnya input nama. Saya kecilkan. Kemudian masuk ke soal berikutnya. Pilihan ganda. Pertanyaan, ini saya buat seolah-olah materi organ ya. Misal warna buah apel. Misal opsi pertama merah, kuning, coklat, hitam. Nah, untuk mengatur kunjabannya itu di sini. Kita klik kunjaban merah, kemudian poinnya. Poin kita sesuaikan dengan nilai maksimal. Jika soalnya 5, otomatis setiap soal poinnya adalah 20. Saya hanya akan membuat 2 soal di sini. Saya buat poinnya 50 berarti satu soalnya selesai. Saya buat wajib diisi. Ini opsional ya, boleh wajib atau tidak. Kalau wajib berarti nanti di endingnya jika belum diisi akan ada perintah untuk mengisi. Semisal warna langit adalah, kemudian di sini ada opsinya merah, ungu, hijau, biru. Di sini kita pilih kunci jawabannya biru, poinnya 50. Karena ada 2 soal. Selesai, saya wajib. Kemudian di sini tidak usah kita kirim karena akan otomatis menyimpan. Saya klik di sini di awal tadi linknya, saya refresh. Ini tadi saya edit dulu, kita masuk lagi. Kita cek filenya, oh ya sudah berubah sesuai dengan ini. Filenya ulangan organ dan seterusnya. Kemudian kita tugaskan atau kita jadwalkan. Ini keuntungan kita adalah bagaimana kalau kita jadwalkan itu kita bisa bekerja sehari dan kita jadwalkan itu bisa. Sebenarnya kita jadwalkan untuk tanggal berapa itu bisa.
Jadi akan otomatis muncul ke atau di jadwal yang sudah kita tentukan. Itu enaknya. Jadi kita bisa buat tugas dan materi dalam satu hari dan akan otomatis muncul, dijadwalkan akan muncul beberapa minggu yang akan datang. Itu enaknya. Jadi hanya kerja sekali, 2 kali akan bermanfaat untuk 1 bulan. Jadi kita 1 bulan tinggal menilai seperti itu. Ada kelas, untuk kelas berapa tadi? Kelas 5, semua siswa atau tidak bisa dipilih. Kemudian untuk nilai maksimalnya, batas waktu boleh diisi boleh tidak. Ya. Topiknya saya buat di topik organ gerak hewan tadi. Karena ini tidak saya jadwalkan, kemudian saya simpan saja. Langsung saya tugaskan. Masuk di sini. Kita taruh di paling bawah, kita turunkan. Karena biasanya untuk penyampaian materi itu kan materi dulu, kemudian ada tugas sederhana, kemudian ada ulangannya. Susunan seperti itu. Nah, kita kembali ke HP anak. Ini adalah tampilan HP anak tadi. Setelah kita foto akan muncul seperti ini. Meringkas materi tanggal berapa akan muncul kelihatan seperti ini. Jamnya jam 11, menit ke 20, menit ke 25 detik. Ketahuan anak, ternyata fotonya sejam segitu. Kemudian kita serahkan. Ini adalah komentar pribadi antara siswa dengan guru. Semisal kita tambahkan di sini. Maaf Pak, gambar semisal gambar fotonya buram, itu bisa. Anak akan mengeklik ini. Kemudian akan menyertakan komentar. Nah, seperti ini. Kemudian kita serahkan, klik, kita akan menyerahkan ke guru, serahkan. Nah, kita kembali, kita back ke HP. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, ini ya muncul yang ulangan tadi dari guru tadi. Kita klik di sini. Nah, ada keterangan ulangan organ gerak hewan 100 poin. Klik ulangan di bawah ini. Siswa mengklik di sini. Siswa akan diarahkan ke Google Form. Kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini. Ketik nama, semisal saya ketik nama saya Dona. Kemudian ini ada opsinya. Warna buah apel, semisal merah. Langsung saya kirim. Tidak mau, karena harus, tadi kan keterangannya kan wajib diisi di sini ya. Keterangan wajib diisi. Nah, berarti harus dijawab dulu baru bisa lanjut. Semisal hijau, kuning, ini hijau. Saya kirim, bisa mengirim tugasnya. Nah, ini ada lihat skor. Klik lihat skor, siswa tahu skornya berapa. Wah, nilai saya 50 ternyata. Saya salah di mana itu kelihatan di sini. Ini dia. Oh, ini benar nomor 1 kok. Oh, nomor 2 saya salah ternyata. Yang benar adalah biru. Ada keterangannya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke websitenya guru. Di sini tadi anggotanya, ini siswanya tadi, nilai sekarang. Ini yang meringkas tadi, saya klik di sini meringkas. Nah, ternyata sudah diserahkan 1. Ini apa? Jendela diserahkan atau tempat kolom siswa yang menyerahkan di sini. Kita akan nilai, saya buka dulu di sini, semisal seperti itu. Tugasnya seperti apa sih? Benar atau tidak? Nah, itu kita bisa nilai di sini. Kemudian saya klik di sini. Saya lihat dulu. Nah, ini ternyata jawabannya nomornya kok kurang ya, meringkasnya kok kurang tepat. Saya beri nilai semisal 80. Nah, ini komentar tadi anak. Maaf Pak, gambar fotonya buram. Semisal dijawab Pak gurunya, tidak apa-apa. Kemudian saya posting.
Kemudian saya tambahkan lagi, tugasmu belum sempurna, semisal seperti itu, bisa kita posting lagi ke anak. Jadi kita bisa menilai dan memberikan komentar. Komentar ini tidak bisa dibaca oleh siswa lain, hanya kita kepada anak. Kemudian jika sudah, kita kembalikan. Di sini juga ada beberapa opsi, mengembalikan kiriman ini atau mengembalikan ke beberapa kiriman itu juga bisa. Kita klik kembalikan ke anak. Nanti kita masuk ke sini, ke Google Classroom tadi. Ini tampilannya. Saya back di sini. Nah, kita akan melihat nilainya. Kita klik meringkas tadi ya. Ini akan kelihatan, oh nilai saya 80 dari 100 nilai maksimal. Ini ada komentarnya Pak Guru, saya lihat, oh ini tidak apa-apa, fotonya buram. Oh tugas saya belum sempurna, jadi nilai saya hanya 80 seperti itu. Nah sekarang kembali ke punyanya Bapak Ibu Guru. Kemudian kita masuk ke kelas tadi yang tugas ulangan organ gerak. Nah ini dia. Saya klik ulangannya. Ini seperti tadi, kita masuk di sini untuk melihat rekapannya. Jadi gurunya tidak mengerjakan tapi mengedit. Kemudian kita lihat responnya. Nah, ada satu respon ternyata yang sudah mengerjakan tadi. Kita lihat rekapannya di sini. Klik rekapan buat. Kita tunggu, kita buka, klik buka. Kemudian akan diarahkan ke screenshot online. Nah, ini kelihatan ada datanya. Tanggal 14 bulan 7 tahun 2020. Ada jamnya, skornya ada. Namanya Odona tadi mengerjakan. Oh ini benar, ini salah. Itu ada keterangannya. Nah itu tentang rekapan Google Quiz-nya, Google Form Quiz. Nah itu adalah beberapa fitur tentang tugas kelas. Anggota ini adalah untuk mengetahui nama-nama anggotanya, anggota kelasnya, siswanya. Di sini mungkin ada beberapa nama siswa yang tidak sesuai. Ini kan Sasafan itu kan tidak sesuai ya. Untuk mengeditnya silahkan masuk ke device-nya anak. Di sebelah sini ada keterangan, ada menu ya. Kita klik di sini, klik. Nah, ini kita bisa klik ikonnya tadi, yang ini Sasafan. Saya klik di sini. Kemudian kelola akun, klik. Saya klik kelola akun. Kemudian diarahkan ke sini. Di sini kita bisa mengatur nama itu di sini. Info pribadi kita klik. Kemudian di sini foto itu bisa kita ganti di sini. Kita klik. Kita tunggu dulu. Di sini juga ada beberapa menu ini untuk mengganti nama. Di sini kita bisa klik juga, kemudian nanti kita simpan. Kemudian bagaimana jika Google Classroom-nya berupa bahasa Inggris? Ini jika kita menaruh foto tadi, kita tetapkan foto profil. Ada pilihan ambil foto atau pilih foto. Ambil foto untuk selfie sekarang. Pilih foto untuk memilih foto yang ada di device. Jika sudah kita save, kemudian untuk mengganti nama itu di sini. Klik nama. Kemudian akan muncul tambah seperti ini. Nah, ini diganti nama depan dan nama belakang. Untuk nama tidak boleh ada tanda petik, tanda koma, semisal Doni Agustiawan SPD, SD itu tidak bisa. Sebenarnya Doni Agustiawan ini sini MPD itu pakai titik tidak bisa. Sebenarnya pakai spasi, M spasi P D itu bisa malah. Jika sudah itu kita simpan.
Untuk mengganti bahasa, jika berupa bahasa Inggris itu di sini. Di data personalisasi, kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita masuk di bahasa di sini. Itu kita bisa pilih bahasa yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita klik. Kita kembali ke Google Classroom tadi. Nah, ini tadi. Sekarang kita ke tampilan guru dulu. Ini ada anggotanya, ada keterangan siswanya. Ini kita bisa melihat perkembangan anaknya. Oh, sudah mengerjakan ini atau belum mengerjakan, itu juga ada. Kemudian nilai itu kelihatan di sini. Nanti akan ada banyak. Semisal saya akan masuk ke kelas yang lain. Semisal ini IHT Classroom IHT SMP Negeri 1 Purwodadi kemarin. Anggotanya itu kelihatan di sini. Banyak sekali, ini guru-guru SMP 1 Purwodadi kemarin. Nilai mereka juga ada di sini. Nah, ini rinciannya, enak sekali di sini kita bisa melihatnya. Desain fotogenik, nah, nilainya ada 89,32, ada yang 90, ada yang berapa ini juga. Yang belum dapat nilai akan kerja keterangan seperti ini. Ini belum dinilai. Latihan soal, ini jika anak tersebut tidak mengerjakan soal, itu kelihatan. Ya. Di tugas kelas, kita masih tugas kelas, ini contoh yang kemarin ya, yang desain fotogenik itu jika diserahkan itu jika kembali ke kita. Diberikan jika mereka, maksudnya mereka terima itu 18, yang diserahkan itu 8, yang sudah kita nilai itu 34. Itu keterangannya. Kemudian di tugas merangkum video, ini yang sudah nilai baru 1, yang menyerahkan ke kita ada 38. Yang sudah kita berikan itu ada 19. Ini ada 19 yang belum mengerjakan. Sebenarnya saya klik yang ini. Ini kelihatan. Yang sudah menyerahkan tugas tapi belum saya nilai itu masuk di sini. Ini belum saya nilai. Yang sudah ditugaskan tapi belum mengirim itu kelihatan di sini. Nah, ini kita bisa klik di sini. Kita berikan komentar ke Bu Dwi Asri ini karena dia belum mengirim tugas. Itu bisa di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, misal saya beri komentar segera kerjakan tugas. Akan terkirim kepada Bu Dwi Asri ini. Nah, Bu Dwi akan menerima komentar tadi. Dan akan segera mengirimkan tugas. Ini adalah yang belum. Ini yang sudah saya nilai. Ini sudah saya nilai. Kemudian ada saya berikan komentar tadi. Nah, seperti itu. Itu adalah sedikit tentang bagaimana penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran. Ini untuk rekapan tadi. Nah, bagaimana dengan apa? Untuk menyimpan datanya bagaimana Pak? Untuk mengambil datanya, data Google Classroom itu bisa akan otomatis masuk ke Google Drive kita. Di sini letaknya di Drive. Di Drive. Nanti akan kita lihat. Google Classroom itu file-filenya akan otomatis terpusat di Google Drive kita. Masih kita tunggu. Dan keuntungan yang lain di Google Calendar itu juga akan muncul tentang history tugas yang akan kita berikan dan sudah kita berikan juga akan kelihatan. Kita masuk ke Drive ini. Tugas-tugas akan masuk di sini, Classroom. Kita buka Classroom. Kita klik. Agak lambat internetnya. Nanti di Google Classroom ini kita bisa melihat beberapa file yang sudah kita tugaskan, kemudian dikirim anak ke
sini. Ini agak lambat internetnya. Nah, itu mungkin sedikit tentang bagaimana penggunaan atau bagaimana cara berbagi kepada anak, kemudian bagaimana cara anak masuk ke dalam Google Classroom kita, kemudian bagaimana anak itu mengerjakan tugas dan mengirim tugas, dan bagaimana seorang guru bisa menilai dan memberikan feedback tentang tugas mereka. Ini Google Calendar tadi. Ini draft tadi. Saya refresh dulu. Tampilan anak seperti ini, ada beberapa menu. Kita kembali ke, sambil menunggu ini ya, kita kembali ke device-nya anak. Kita masuk ke anggota, karena tadi hanya ada satu. Jadi akan ada keterangan di sini hanya ada pengajar. Seperti itu. Nah, ini jika di Google Calendar tadi akan ada keterangan ternyata pada tanggal 14 ini, jam 11, saya telah memberikan tugas di sini kelihatan. Ini agak lambat internetnya. Seperti itu. Untuk melihat file-filenya itu di sini. Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk Bapak Ibu yang mencoba kemudian mengalami kesulitan bisa chat saya atau komentar di kolom komentar YouTube di bawah atau chat via WA di 085640747800. Oke Bapak Ibu, itu tentang sedikit tentang bagaimana penggunaan Google Classroom. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, kemudian komentar. Dan alhamdulillah jika Bapak Ibu berkenan membaginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.